Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu kisah lagi yang mana kemarin waktu episode sebelumnya kita dapatkan dari Pak Lek Roji ya. Jadi waktu itu kita mendapatkan beberapa kisah dari Pak Lek Roji, dan yang saat ini kisah yang ada hubungannya juga dengan sarang waletnya Mbah Darmo ya. Yang kemarin itu ya Kang ya. Iya. Jadi ini kisah mengenai salah satu orang yang cukup penting, yaitu siapa Kang Surya? Pak Wandi ya. Pak Wandi. Iya. Ya kalau misalnya teman-teman sobat pemburu kisah pernah menyimak kisah teror sarang waletnya Mbah Darmo, itu ada sosok Pak Wandi ini, yang mana Pak Wandi ini mempunyai kelebihan ya Kang Surya. Iya. Dan waktu itu dia melakukan, karena terpaksa harus melakukan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Dia memaksa memasuki tempat sarang waletnya Mbah Darmo dan mengalami kejadian yang sangat luar biasa sampai merubah hidupnya Pak Jega. Dan kalau saat ini kisahnya Pak Wandi ini cukup menarik ini kan, yang dikisahkan oleh Pak Lek Roji. Iya, cukup menarik juga karena ya sebenarnya masih ada hubungannya dengan kisah terdahulu Pak Jack. Bagaimana Kang Surya kisahnya, monggo dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Oke Pak Jack, jadi mungkin sekedar kilas balik ya. Dulu masa mudanya Pak Wandi itu kan sebelum jadi berprofesi menjadi tukang pijat, dan ketika tukang pijat itu dia nggak sengaja menangani Pak Lek Roji yang waktu itu masih muda, pernah cedera itu ya. Akhirnya bercerita panjang lebar, ternyata mereka sama-sama pernah berurusan dengan sosok penunggu sarang waletnya Mbah Darmo. Cuman bedanya kalau Pak Lek Roji waktu itu menjaga sarang, sementara Pak Wandi ini beberapa tahun sebelumnya pernah mencoba iseng hendak mengambil barang-barang yang ada di dalam sarang walet. Nah, Pak Lek Roji ini kan ya sebelum jadi tukang pijat itu dia sebenarnya ya nggak normal-normal amat artinya Pak Sik ya. Dia itu sering belajar ilmu banyak hal, terutama ilmu sirep, ilmu yang membuat banyak orang itu bisa terlelap tidur, sehingga Pak Lek Roji ini leluasa melakukan apa saja. Pak Wandi ini pada waktu itu pernah sama-sama berurusan dengan penunggu sarang walet Pak Jack ya, termasuk juga Pak Lek Roji. Cuman bedanya Pak Lek Roji kan waktu itu sebagai penjaga sarang walet, sementara Pak Wandi ini masa mudanya pernah iseng berbuat jahat dan berniat hendak mengambil sesuatu di dalam sarang walet hingga kena batunya. Nah, mungkin sekedar kilas balik aja Pak Jack ya. Pak Wandi ini sebelum jadi tukang pijat itu dulu masa mudanya itu pernah belajar banyak ilmu. Jadi ya dia itu disebut salah satu orang yang cukup punya kemampuan lebih, dalam artian itu dia punya ilmu sirep. Jadi kalau zaman dulu tahun 80-an itu kan bagi pencuri-pencuri atau maling tunggal ya, seorang diri yang bekerjanya, ilmu sirep itu cukup penting, membuat orang yang hendak disamperin rumahnya itu bisa tertidur, terlelap. Bahkan konon katanya Pak Wandi ini dulu ya dianggap sebagai rajanya sirep. Jadi dia itu nggak sekedar orang biasa saja yang bisa tidur, bahkan sampai binatang-binatang piaraan seperti anjing, kucing itu pun bisa terlelap tidur, saking hebatnya ilmunya Pak Wandi ini. Bahkan kalau dulu orang-orang maling itu berniat jahat, kalau menggunakan ilmu sirep itu dia harus telanjang bulat baru ilmu sirepnya manjur. Kalau Pak Wandi tidak perlu itu. Jadi dia cukup merapal mantra dengan membawa ya kayak semacam sikapnya itu sudah. Dia rapal mantranya, langsung meludah kiri kanan, langsung sudah orang-orang bahkan binatang piaraan semua pada tertidur. Nah, pada kesempatan waktu itu Pak Lek Roji kan bertemu Pak Wandi ini pada saat dia cedera ya, dipijit oleh Pak Wandi, hingga akhirnya Pak Wandi secara nggak langsung membuka cerita masa lalunya kalau dia juga pernah berurusan dengan sosok yang menunggu sarang waletnya Mbah Darmo. Akhirnya Pak Lek Roji ini pun
kerap kali kalau misalkan sakit, terkilir atau cedera di tubuhnya gitu, atau sekedar hanya pijet-pijet lelah gitu, dia pasti nyamperin Pak Wandi. Dan Pak Wandi itu sangat senang sekali waktu itu dengan Pak Lek Roji, karena dianggap ya walaupun beda daerah ya, beda kampung, beda kota, tapi ya sama-sama kayak senasib lah, karena pernah berurusan dengan penunggu sarang waletnya Mbah Darmo. Mungkin kalau sekedar kilas balik ya, Pak Lek Roji dulu ini kan sempat ditawari Mbah Darmo untuk bekerja di sana, tapi dia itu menolak dengan halus karena memang ada banyak penyebab yang akhirnya Pak Wandi ini bercerita kepada Pak Lek Roji. Jadi pada waktu itu, mungkin ini sekedar kilas balik ya Pak Cek ya, Pak Wandi ini berkali-kali itu nyoba masuk ke sarang waletnya Mbah Darmo untuk mengambil ya hasil panen yang ada di sana Pak Cek. Walaupun tidak bisa membawa keseluruhan hasil panenan sarang walet, tapi setidaknya dia membawa 1 atau setengah karung itu sudah cukup lumayan. Itu bisa dia jual, dititip-titipkan ke orang-orang, pasti bisa dapat duit. Cuman Pak Wandi waktu itu berpikirnya kalau misalkan masuk ke sana itu dia itu selalu gagal Pak Cek. Kadang-kadang dia itu menggunakan ilmu sirupnya itu sampai level yang paling tinggi, tapi yang tidur hanya penjaga-penjaganya. Anehnya kayak binatang-binatang yang ada di rumahnya Mbak Darmo itu tidak tidur. Jadi Juragan Darmo itu di sarang waletnya itu dia melihara kayak semacam unggas, angsa gitu, soang lah kalau orang sini bilangnya. Nah itu nggak bisa dibikin tidur. Sampai akhirnya segala cara dilakukan Pak Wandi, dia itu tidak berhasil. Dia akhirnya minta bantuan gurunya, minta diajari ilmu sirup yang paling lebih tinggi lagi dari ilmunya yang ada. Hingga akhirnya dia itu ditawari dengan syarat melakukan ritual yang cukup berat Pak Cek. Jadi Pak Wandi ini bercerita kepada Pak Lek Roji waktu kemarin kapan hari itu ke sana, ya salah satu ritual yang dilalui ini memang bukan ritual yang sederhana, karena harus bersiap fisik, mental. Jadi kalau tidak salah 7 hari 7 malam gitu harus bertapa gitu, entah bersemedi atau gimana ya. Jadi dalam kondisi tubuh yang telanjang bulat, dia harus menuju ke salah satu kayak semacam sungai kecil di tengah hutan yang memang disuruh ke sana oleh gurunya. Di sana itu dia harus merendam tubuhnya sampai sebatas leher dan tidak boleh keluar dari area yang ditentukan oleh gurunya. Jadi selama 7 hari 7 malam dia itu dalam kondisi telanjang bulat itu berada di sana, hanya boleh mengkonsumsi apa-apa yang lewat di dekat mulutnya. Ya entah itu daun, entah itu buah yang biji-bijian dari tanaman hutan yang jatuh ke sungai dan hanyut terbawa air kemudian mendekati mulutnya, ya hanya itu yang boleh dilakukan. Dan katanya ya selama proses itu benar-benar ujian yang cukup berat dilalui oleh Pak Wandi. Bahkan kalau malam katanya gangguannya bukan hanya sekedar hawa dingin dan juga binatang liar saja, tapi juga makhluk-makhluk yang memang sengaja datang untuk mengganggunya selama proses ritual. Namun Pak Wandi akhirnya bisa melalui itu semua. Barulah dia balik menemui gurunya, dan oleh gurunya dia pun diberi kayak rapalan mantra. Nah sejak saat itulah Pak Wandi sudah mencoba ke beberapa tempat dan memang terbukti sangat ampuh. Jadi nggak hanya orang saja yang tertidur, bahkan kayak peliharaan, ada anjing penjaga atau mungkin burung atau ayam dan semua binatang yang ada di dalam rumah itu, kalau Pak Wandi merapal mantra, dia terus meludah ke kiri kanan gitu, sudah langsung dalam waktu singkat terlelap semua. Akhirnya dia kan mencoba menyatroni rumahnya Mbah Darmo yang ada sarang waletnya itu Pak Jack. Dia merapal mantra dan memang luar biasa hasilnya. Orang-orang itu tertidur. Bahkan mungkin karena saking tingginya ilmunya Pak Wandi waktu itu katanya, area tempatnya sarang walet Mbah Darmo itu pekarangan sampai sekeliling bangunan itu dipenuhi kabut. Padahal ya kondisi malam tidak dingin-dingin amat, tidak habis hujan, tapi seolah-olah tertutup kabut. Semua unggas atau soang yang ada di sana itu pun ikut terlelap tidur. Mereka itu tertidur dalam posisi berdiri, di pekarangan itu Pak Jack. 1-2 ekor berdiri di pekarangan seolah-olah terdiam membatu gitu. Hingga akhirnya Pak Wandi ini memasuki pekarangan dengan leluasa. Dia menyibak kabut yang cukup tebal itu. Anehnya
walaupun tadi dia sudah memastikan bahwa soang atau unggas itu semuanya tertidur, tiap kali dia berjalan itu seolah-olah bertemu dengan unggas tepat di depannya, dan unggas itu kondisinya tertidur Pak Jack. Akhirnya oleh Pak Wandi digendonglah unggas itu. Awalnya dia hanya melintasi, berbelok ke kiri ke kanan, tapi tetap ketemu unggas yang peliharaan Mbah Darmo yang tertidur menghalangi jalannya di antara kabut. Hingga akhirnya karena mungkin capek ya digendongnya salah satu unggas itu. Kemudian dia berjalan lagi. Baru 2-3 langkah di antara kabut dia melihat ada unggas yang berada di depannya. Dia mencoba menghindar, melewati unggas itu, ada lagi, begitu seterusnya. Sampai akhirnya karena mungkin lelah ya Pak Wandi, salah satu unggas itu digendongnya dan tidak dipindahkannya supaya nggak menghalangi jalan. Nah pada saat itulah salah satu unggas yang digendongnya itu rasanya sangat berat sekali. Kok aneh, unggas ini berat, nggak seberat yang unggas-unggas sebelumnya yang tak bawa, yang tak jinjing, yang tak pindahkan. Anehnya binatang itu tiba-tiba tertawa seperti tertawanya manusia dan berubah menjadi sosok ya pocong itu tadi Pak Jack. Akhirnya Pak Wandi pun ketakutan, ilmu sirupnya langsung musnah. Dia sampai pagi itu hanya ya terjebak di area itu. Mungkin kalau di kisah sebelumnya mungkin lebih detail lagi ya Pak Jack ya. Hingga akhirnya dia tertangkap keesokan harinya. Tapi anehnya sama Mbah Darmo, orang-orang tidak boleh menghakiminya. Malah dia diminta masuk ke rumahnya, diundang masuk ke rumahnya, diajak makan, diajak sarapan, dan ya seperti diperlakukan seperti tamu gitu oleh Mbah Darmo. Dan saat itulah Pak Wandi ditawari, nggak usah melakukan ini lagi. Kalau misalkan butuh kerjaan, kamu bisa bekerja di sini. Aku butuh orang-orang seperti kamu, katanya Mbah Darmo seperti itu. Tapi Pak Wandi ini menolak Pak Jack, karena pada waktu malam itu dia kan terjebak Pak Jack ya, terjebak di area pekarangannya Mbah Darmo. Dan yang dia rasakan itu mungkin seolah-olah dia itu tidak bisa keluar, tapi di situ itu dia melihat banyak hal yang sangat luar biasa Pak Jack. Jadi sebenarnya Pak Wandi ini waktu itu bukan hanya sekedar takut akan dihukum oleh Mbah Darmo atau mungkin segan ya, tapi dia itu merasa mungkin ya baru kali inilah semua ilmu yang dia pelajari itu sama sekali nggak ada artinya, musnah, karena seolah-olah dia itu diperlihatkan seperti gambar-gambar yang sedang berjalan Pak Jack, katanya Pak Wandi. Jadi di situ itu ternyata Mbah Darmo ini sebenarnya bukan orang yang biasa. Artinya dia itu orang yang ya bekerja keras untuk usahanya itu sampai berhasil menjadi juragan seperti itu. Tapi kemudian karena usahanya itu tadi banyak yang mengganggu, akhirnya Mbah Darmo kan seperti yang di kisah sebelumnya, dia itu meminta bantuan orang pintar untuk ya berjaga di sana. Tapi justru yang dia dapatkan itu adalah sosok yang sangat luar biasa, yang sangat spesial. Bahkan sosok itu pun tanpa diminta pun akan terus ready singgah di tempatnya Mbah Darmo. Jadi akhirnya ya mau tidak mau Pak Wandi ini pun merasa bingung, karena dia tahu bahwa kalau misalkan dia tetap terus ada di sini, maka resikonya dia itu akan sangat tinggi sekali. Karena kalau misalkan resikonya seperti itu, Pak Wandi ini tahu betul kalau dia terus ada di sana, dia tetap ada di sana, pilihannya adalah dua. Dia kan punya kemampuan yang lebih itu Pak Jack ya. Selama dia di sana, mau tidak mau itu akan selalu bentrok dengan apa yang ada di tempatnya Mbah Darmo itu tadi. Jadi itu akan sangat beresiko bagi dia, bagi Pak Wandi. Dan mungkin Pak Wandi juga tahu sebenarnya Mbah Darmo ini orangnya juga tidak ada niatan jahat, justru dia orang yang cukup baik lah. Tapi karena memang yang berada di tempatnya Mbah Darmo itu tadi seakan-akan dalam tanda kutip mengabdi, bahkan entah sampai turunan keberapa. Jadi Pak Wandi tahu dia sampai kapanpun tidak akan mampu bertahan lama ada di sana. Bisa jadi Mbah Darmo mengajaknya ke sana itu, dia disuruh bekerja di sana itu ya mungkin untuk itu tadi, supaya dia menghilangkan semua kemampuannya. Tapi kemudian di sana ya seolah-olah harus setia pada Mbah Darmo. Dia khawatir akan
akan bakalan seperti itu, karena dia tahu bahwa makhluk yang ada di sana itu memang ya bukan sekedar ya diberi tempat atau singgah di sana, tapi ya itu tadi mengabdi sampai Mbah Darmo lanjut usia, sampai bahkan Mbah Darmo sudah meninggal pun dia tetap bersama dengan anak-anaknya, cucu-cucunya, dan selama masih ada anak turunnya Mbah Darmo yang ada di sana, mungkin dia masih tetap ikut dan singgah di sana, Pak Jack. Jadi itu yang dialami oleh Pak Wandi, sehingga dia benar-benar ya merasa tidak mungkin lah kalau saya akan tetap di sana. Tapi setidaknya Pak Wandi dari situ memahami bahwa apa yang dia lakukan selama ini bukan sesuatu yang baik lah, hingga akhirnya dia sengaja membuang segala kemampuannya dan berubah profesi menjadi tukang pijat itu, Pak Jack. Tapi tetap saja dia selalu peka terhadap hal-hal yang tidak wajar seperti itu, hingga akhirnya dia bertemu dengan orang yang pernah mengalami hal yang sama di tempatnya Mbah Darmo, sehingga mereka bisa berkomunikasi. Bahkan sampai sekarang pun Pak Lek Roji pun ya itu tadi masih tetap jalin komunikasi dengan Pak Wandi yang usianya juga sudah cukup sepuh itu, Pak Jack. Jadi itu kisah yang dialami Pak Wandi, bagaimana dia mendapatkan kemampuannya dan bagaimana dia sampai berhenti dari aktivitasnya yang terdahulu masa mudanya itu, Pak Jack. Ya, berarti menarik sekali, Kang, karena pada dasarnya Pak Wandi sendiri sudah tahu siapa Mbah Darmo sebenarnya. Dia akhirnya merasa segan tapi juga takut, bukan hanya segan kepada Mbah Darmo dan juga takut kepada apa itu yang ada di belakang Mbah Darmo itu aja. Oke, Sobat Pemburu Kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan tidak lupa kami Mystery Zone dan kru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.